Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Kalista Larasati. Saya kelas 4. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Keloran. Selamat menyaksikan video dari kami. Terima kasih. Sejak masa pandemi COVID melanda Indonesia, pembelajaran berubah menjadi daring. Kami harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kami belajar dari rumah masing-masing. Bu guru mengajar kami melalui WA, grup, dan Google Meet. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Hari ini kita akan belajar secara daring karena masih pandemi. Jadi anak-anak belajar dari rumah masing-masing. Kita akan mengenal sifat cahaya, yaitu dapat diuraikan. Apa cara belajar yang anak-anak inginkan? Apakah melihat video, membaca materi, ceramah, atau membuat hasil karya? Melalui video Bu. Hasil karya Bu. Membuat hasil karya Bu. Nah, yang pertama, anak-anak nanti akan menyaksikan video tentang cahaya dapat diuraikan. Dan yang kedua, anak-anak nanti akan membuat hasil karya berdasarkan sifat cahaya dapat diuraikan. Kita simak bersama-sama ya. Lalu bagaimana pelangi dapat terjadi, Kak? Pelangi biasanya terjadi setelah hujan. Pelangi muncul setelah hujan ketika matahari bersinar dengan terang. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air hujan yang ada di langit. Kemudian, titik-titik air hujan tersebut diuraikan menjadi berbagai macam warna yang indah dan menarik, yang biasa kita sebut dengan pelangi. Lalu, apa saja warna yang terdapat pada pelangi? Peristiwa pembiasan cahaya menjadi berbagai macam warna ini akan kita pelajari lebih lanjut dengan membuat cakram warna. Ayo kita buat bersama-sama. Bu guru memandu kami untuk membuat cakram warna melalui Google Meet dan WA Group. Kami mengikuti arah bu guru dari rumah masing-masing. Kemudian kami dipersilakan untuk menampilkan hasil karya kami. Siapa yang berani mempresentasikan cakram warna yang telah kalian buat? Saya Bu. Cakram warna membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna, yaitu Magiku Hippie New. Bagus, tepuk tangan untuk Hani. Setelah pandemi cukup mereda, kami diperbolehkan masuk sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, mengecek suhu badan. Yang keempat, menjaga jarak dengan teman-teman. Pembelajaran di kelas kami lakukan secara terbatas. Oleh karena itu, kami harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memahami materi pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Selamat datang di pembelajaran tatap muka semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu cita-citaku. Nah, hal yang pertama akan kita bahas adalah tentang daur hidup hewan. Apa cara yang anak-anak inginkan untuk membahas materi hari ini? Apakah dengan menonton video? Apakah dengan melalui belajar? Ataukah dengan bermain? Bermain Bu. Nah, kita akan membahas materi hari ini dengan melakukan bermain sambil belajar. Sebelum masuk ke permainan,
kita baca materi terlebih dahulu pada buku tema halaman 19. Sekarang kita akan melakukan permainan tentang daur hidup hewan dengan permainan ular tangga. Kalian sudah mendapat bandana dan stik masing-masing untuk bermain? Sudah. Nah, kita lakukan permainan ini secara bergiliran supaya tidak berkerumun. Kita urut absen ya. Yang mendapat giliran pertama adalah Hani. Silahkan Hani Reva. Nah, Hani mendapat nomor 1. Apa nama hewan nomor 1? Lalat. Bagaimana daur hidupnya? Metamorfosis sempurna. Lalu bagaimana tahapan daur hidupnya? Telur, larva, pupa, lalat dewasa. Oke, tepuk tangan semuanya. Semua siswa di kelas mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri dengan melakukan permainan ular tangga untuk memahami materi. Siapa yang berani menyimpulkan tentang materi daur hidup hewan yang telah kita pelajari? Ya, silahkan Hani. Nomor 1, hewan melahirkan tidak mengalami metamorfosis, contoh sapi. Hewan yang kedua, hewan bertelur tanpa fase pupa mengalami metamorfosis tidak sempurna, contoh ayam. Yang ketiga, hewan yang mengalami fase pupa mengalami metamorfosis sempurna, contoh kupu-kupu. Tepuk tangan untuk Hani. Ketika belajar merupakan ekspresi kita untuk memilih cara belajar yang sesuai minat dan karakter kita dengan tujuan meningkatkan prestasi.